Kemana sore-soreha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran geografi di pelajaran kedua. Sebelumnya pekan lalu kita belajar tentang arah mata angin. Kali ini kita akan belajar tentang simbol-simbol pada peta. Nah, antum yang punya peta tentu melihat di dalam peta itu banyak simbol-simbol atau keterangan yang menjelaskan isi peta. Nah, sebelum itu Ustadz akan tanya dulu nih. Eh, Di kelas 4 antum pernah belajar tentang peta ya? Nah, apa sih yang dimaksud dengan peta? Kemudian, apa saja jenis-jenis peta? Ada yang tahu nggak jenis-jenis peta apa saja? Karena peta ini kan banyak macamnya ya. Nah, untuk itu Ustadz akan jelaskan jenis-jenis peta dan macam-macamnya. Nah, di sini, jadi peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Ya, jadi pada peta terdapat skala yang di situ menjelaskan tentang ukuran sebenarnya. Misalkan skala 1 banding 1 juta gitu ya, di situ di skalanya. Nanti tinggal antum melihat di peta itu berapa perbandingan skalanya, skala dengan keadaan sebenarnya gitu, karena peta itu mewakili keadaan sebenarnya pada permukaan bumi. Nah, jadi si pembuat peta akan menulis skala yang ada di situ. Ya. Kemudian apa saja jenis-jenis peta? Nah, peta itu bermacam-macam jenisnya. Ada peta datar. Peta datar itu seperti peta pada umumnya yang antum punya, itu peta datar yang ada di kertas, lembaran kertas. Kemudian juga ada peta timbul. Peta timbul itu modelnya seperti maket ya. Maket itu biasanya yang disimpan di dalam tutup kaca gitu ya. Yang di situ ada terlihat pegunungan ya, dia dibuat timbul, atau dataran tingginya dibuat dataran tinggi seperti gambar sebenarnya gitu ya, mewakili gambar sebenarnya. Nah, itu peta timbul. Kemudian ada juga peta digital. Peta digital ini mungkin antum sering lihat ya, yang sering pakai aplikasi Google Maps atau pesan ojek online. Mungkin di situ ya kita perlu peta digital. Jadi macam-macam jenis peta ya. Kemudian ya kemudian lembaga pembuat peta, yang membuat peta atau yang menerbitkan peta adalah jawatan topografi. Nah, lembaga ini yang namanya jawatan topografi ini yang mengeluarkan peta, menerbitkan peta. Sebelumnya mereka mengukur gitu ya, mengukur atau melihat permukaan bumi dari satelit, kemudian mengukurnya dan membuat peta sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya. Kemudian sedangkan sumber data pembuatan peta dapat diperoleh dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Ya, sumbernya dari Bakosurtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, setiap kantor pemerintahan memiliki peta. Kantor desa atau kelurahan memiliki peta desa atau kelurahan. Kemudian kantor kecamatan memiliki peta kecamatan. Kantor kabupaten atau kota memiliki peta kabupaten atau kota. Kemudian kantor gubernur memiliki peta provinsi. Ya, jadi masing-masing kantor pemerintahan punya petanya masing-masing dari sumber tadi, sumber Bakosurtanal tadi ya. Ya, di samping itu juga memiliki peta negara atau peta Indonesia. Nah, di dalam peta terdapat berbagai jenis petunjuk atau informasi. Nanti kita akan belajar simbol-simbol yang ada di dalam peta. Namun kita masih belajar tentang jenis peta dulu ya. Nah, jenis peta. Tadi selain jenis dibedakan dari bentuknya itu tadi ada peta datar yang dibuat di selembaran kain atau kertas. Ada peta timbul yang dibuat dengan model timbul ya, kayak bentuk sesungguhnya. Kalau kita mungkin jalan-jalan ke sebuah showroom perumahan, itu kan ada contoh rumah dalam bentuk mini dan disimpan di dalam ruang kaca ya. Nah, peta timbul pun seperti itu. Dibuat dalam bentuk mini. Di situ ada pegunungannya, ada gambar, ada terlihat gunung-gunung kecil, kemudian lautnya dibuat dalam bentuk mini. Kemudian ada peta digital. Nah, itu dari sisi bentuknya. Kemudian
Dari sisi jenisnya, nah dibagi jadi dua macam dari jenis peta itu sendiri. Yang pertama peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi. Jadi peta secara umum yang dijual di